daripada itu fikih tauhid tasawuf kalian lakukan ilmu alat. Paman jaga jami'a fakot syarofah. Siapa orang megang semua dia mulia. Mulia apanya? Mulia di pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi TPA saya malu serasa memerago manusia haji alat. Kita Ustaz Asep Al-Batal anak ketiga ikut Ustaz Asep Al-Baka ikut haji alat. Kenapa? Memang seciri khas. Belum ada di sini ngaji alat. Kebanyakan tahfiz Quran. Kebanyakan isinya belum ada. Isinya ilmu alat. Kenapa? Ikhtiroju anil khotok itu kalamillahi wa fi kalami Rasulillah. Ngaji alat itu supaya baca Quran gak salah. Ikhtiroju anil khotok itu kalamillah. Baca Quran gak salah. Wa fi kalami Rasulillah, dan gak salah baca al-hadis. Gak bisa dibohongi kalau orang udah bisa alat. Salah bacanya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salli wa sallim iman ala madahatu. Hamzanya bukan hamzah wasol, hamzah kotok. Ala madah. Itu ngaji alat. Tapi kita merasa jadi, nah ini kendalanya. Makanya kata sampai Al-Jabi, ngaji mah harus kenyang. Kalau nggak kenyang, marah-marah mulu. Ini kita domelin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza kilat, apabila ditanya. Iza sartia, apabila, otomatis maka. Apabila, andai kata, jikalau, umpama, ujungnya pasti maka disebut iza sartia. Dalam kaidah iza fakidah satu fakidal masrud. Kalau syaratnya nggak ada yang syaratnya. Syarat wudhu nggak dipenuhi, ya wudhunya nggak sah. Syarat sholat nggak ditunaikan, syaratnya nggak sah. Nggak sah sholatnya. Dalam tauhid apalagi nggak dipenuhi syarat tauhidnya, kemana ibadah kita nyangkutnya? Nyangkutnya kemana kalau tauhid kita masih belum lurus? Idza kila, apabila ditanya laka kepadamu. Laka itu kan engkau ya, mukhotob satu orang. Nah ini disebut kinaya. Maksudnya bukan satu tapi semua. Bagaimana surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad. Qul itu kan fil amr. Al-madi fal amru madhubun abada. Fil amr itu dijajamkan, disebutkan selamanya. Qul, kalau satu orang, itu satu orang buat Nabi. Katakanlah ya Muhammad. Bapak Muhammad doang, sedang kita umatnya. Nah itu ya. Satu ke Nabi, maksudnya untuk ke kita sama kayak itu. Dan apabila ditanya engkau satu orang, maksudnya buat kita juga. Wa kaifa tu'minu, dan bagaimana tu'minu kamu akan beriman. Tu'minu bil mudhari, akan beriman. Belum beriman baru akan. Amana yu'minu, tu'minu madalah alat istiqbal, menunjukkan sesuatu yang akan. Apabila kau ditanya bagaimana engkau beriman, akan beriman bil yaumil akhir, kepada hari akhir. Itu ditanya bagaimana cara kita iman di hari akhir. Secara kasar gitu. Saya kalau ngaji ini saya jawab secara diri dulu, secara diri sendiri. Bagaimana kamu tidak beriman pada hari akhir? Gimana ya? Gimana? Nah, berarti ngaji. Tapi kalau kita pas bisa jawabnya, oh berarti kita udah ngaji. Bagaimana kamu cara beriman, akan beriman kepada hari akhir? Ai wujudi, yakni adanya hari akhir.
Fa'awaluhu, maka awalnya hari akhir min nukhofi saniyati, ditiupkan sangka kalah atau trompet yang kedua. Hari akhir itu lantiran awalan. Hari akhir itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Berhenti. Hari akhir. Tiupan sangkakala yang kedua, wahia nukhotul ba'si, yaitu tiupan untuk bangkit dari kubur. Nah ini di Tafsir Yasin dibahas. Wasumiyah zalika, dan dinamakan itu hari akhir al-yaumil akhiri, hari akhir li'annahu akhiru ayami dunia. Disebut hari akhir karena hari akhirnya dunia, dunianya sudah terakhir, maka disebut hari akhir. Wasumiyah aido, dan disebut juga hari akhir itu bil kiamat, hari kiamat. Bagi dong. Itu mau bagus. Kauman kiamat, hari Itu bocah tuh. kiamat nanti hari berdirinya manusia min kuburin, dari kuburnya. Jadi hari kiamat itu tanggapan kita hancur semua. Disebut kiamat, nggak nyambung. Kiamat itu kata dasarnya koma, yang koma, kiamun, koma berdiri, mendekati koma bangkit, bangkit berdiri, bangkit dari kubur. Itu ciri awal kiamat. Adapun hancurnya tiupan yang kedua, beda. Tiupan yang kedua hancur pasti bangkitin manusia dari kubur, disebut kiamat, koma. Begitu keterangan. Wa wuqufihim baina yadi Rabbil Ta'ala, dan dia berhadapan, bangkit dari kubur, berhadapan kepada Rabbul Alamin. Nah ini di dalam Tafsir Yasin itu, dunia itu dibangkitkan kubur lagi, airnya air mani. Jadi Hidup gawe. air mani Hidup gawe. selama 7 hari buat bangkitin orang yang mati. Pertama kali yang bangkit, nah malaikat Jibril turun bawa sutra. Untuk siapa? Untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bangkit Nabi, dikasih sutra. Pas Nabi bangkit, Nabi nengok kanan kiri, kanan kiri, sepi, gak ada orang, Nabi doang. Kalau kita bangkit, Nabi orang, itu kata. Apa kata Nabi? Aina umat, umatku pada kemana? Yang ditanya bukan keluarganya. Kalau kita mau bangkit ke kuburnya, kita ke kubur. Kalau kamu anak kita, ini kita, dompet, motor, Nabi enggak, maka kita berkata, aina umatku mana? Kita sebelah kanan sahabat Abu Bakar yang disebut gelarnya dalam itu nanti di padang mahsyar Syi'ahu Syamsi, ya Abu Bakar, penerang matahari. Karena dengan sebab beliaulah yang gelarnya kita mendobrak orang-orang kafir. Bangkit sahabat Abu Bakar, terus bangkit sahabat Umar. Baru dari zaman Nabi Adam sampai terakhir nanti dibangkitkan semua. Nah ini keterangannya tuh. Fal jawabu, bagaimana kau beriman, kita beriman kepada hari akhir? Antakula, hendaknya engkau menjawab, di jawabannya Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu, kalau ada inna li taukid, memperkuat perkataan, intinya apa? Berbaris fathah.
Inna